Halo, ketemu lagi dengan Mr. Benpen ya. Jadi sekarang ini kita akan bahas tentang materi kelima dari kelas 10, yaitu SPLKDV dan SPTLKDV. Wah, singkatannya panjang gitu ya. Sebenarnya SPLKDV itu adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat Dua Variabel gitu ya. Jadi SPLKDV. Nah, itu. Oke, jadi ini merupakan sistem linear dan kuadrat. Nanti kita juga akan belajar tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat, begitu ya. Sedangkan sistem persamaan linear-linear itu sudah kita pelajari sewaktu kelas 10, kelas SMP gitu ya. Nah, jadi intinya itu kita akan belajar tentang sistem, jadi persamaan linear itu nanti bentuknya itu adalah bisa Y sama dengan MX plus C gitu ya. MX plus C gitu lah ya. Oke. Jangan C deh, yang lain gitu, misalnya N gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti ada persamaan kuadrat gitu ya. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C begitu. Nah, jadi ini nanti, ini maksudnya dua variabel gitu ya semua ya. Oke, variabelnya itu Y sama X, jadi dua variabel begitu. Nah, jadi ini kalau membentuk sistem, maka ini disebut sistem persamaan linear kuadrat gitu ya. Nah, dua variabel. Nah, gitu. Nah, sekarang ini cara kerjanya bagaimana? Nah, gitu ya. Lalu kita juga akan mempelajari tentang ada yang persamaan kuadrat dua variabel gitu ya, sama persamaan kuadrat dua variabel gitu ya. Ya, jadi ini mungkin Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C mungkin. Yang ini mungkin kita namakan mungkin PX kuadrat plus QX plus R misalnya. Nah, kalau ini adalah suatu sistem gitu ya, maka ini kita sebut sebagai sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, gitu ya. Oke, jadi cara kerja yang SPLKDV dengan SPKKDV ini sebenarnya sama saja caranya, gitu ya. Jadi intinya cara kerjanya adalah langkah pertama kita akan cara kerja gitu ya. Itu langkah pertama kita akan samakan Y sama dengan Y. Lalu kemudian sehingga akan diperoleh sebuah persamaan kuadrat dalam satu variabel. Nah, gitu ya. Jadi akan diperoleh bentuk 0 sama dengan sekian X kuadrat sekian X sekian gitu ya. Kita kasih nama apa nih? Misalnya hurufnya sudah A, B, C sudah, D, E, F belum ya? D, E, F aja deh. Jadi D ini ya, F gitu. Nah, lalu kemudian ini akan diselesaikan. Jadi selesaikan ini, jadi 0 sama dengan dx kuadrat plus x plus f ini diselesaikan, maka ada dapat tiga kemungkinan ini ya, tiga kemungkinan. Jadi bisa dapat dua penyelesaian, bisa dapat satu penyelesaian, bisa dapat 0 penyelesaian. Nah, itu semua bergantung kepada nilai D. Jadi ini dua penyelesaian kalau D-nya lebih besar dari 0. Ini kalau D-nya sama dengan 0. Ini kalau D-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, masih ingat dengan D? Ini ada di SMP ya. Jadi kalau kita mempunyai persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C,
maka kita mempunyai D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC gitu ya. Nah, jadi ini rumus yang harus dihafal, dan kita juga bisa menentukan penyelesaiannya dengan rumus ABC, yaitu X sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi dengan akar dari D dibagi dengan 2A, gitu ya. Nah, ini kedua rumus ini nantinya mungkin akan kita pakai gitu ya. Nah, jadi tolong dihafalkan. Oke, mungkin kita akan lihat contoh soal saja. Nah, jadi di sini tentukan HP gitu ya dari ini. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Oke, jawab ya. Jadi mungkin yang 3 sama dengan Y kurang X ini kita jadikan bentuk Y sama dengan gitu ya. Dengan cara negatif X pindah ruas ke kiri, maka diperoleh X tambah 3 sama dengan Y. Ya, jadi dengan kata lain adalah Y sama dengan X ditambah 3 gitu ya. Ya, sedangkan dari soal diperoleh Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 gitu. Nah, jadi kita peroleh ini sama soal, maka kita Y sama dengan Y. Jadi Y yang satunya ini adalah yang X kuadrat tambah 2X kurang 3, sedangkan Y1 ini adalah yang sudah kita dapatkan linear itu. Nah, begitu ya, Y sama Y ya. Nah, maka ini bisa mendapatkan suatu persamaan kuadrat dalam satu variabel. Jadi ini pindah ruas ke kiri, maka akan diperoleh ini X pindah jadi kurang X, maka 2X kurang X jadi X ya. Ini pindah jadi negatif 3, ketemu negatif 3, jadi negatif 6 gitu ya. Nah, ini kemudian kita tinggal selesaikan. Karena ini mudah difaktorkan, jadi kita bisa pemfaktoran gitu ya. Nah, maka berarti di sini plus 3, ini kurang 2, diperoleh X sama dengan negatif 3, atau X sama dengan 2. Nah, gitu. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya, terus langkah berikutnya, itu adalah mencari nilai Y. Nilai Y ini kita bebas memakai apakah persamaan Y sama dengan X plus 3, boleh. Atau pakai Y sama dengan X kuadrat plus 2X kurang 3. Kamu pilih saja mana yang mudah. Nah, kita pilih yang Y sama dengan X plus 3 saja deh, lebih mudah. Oke, jadi Y sama dengan X plus 3. Oke, untuk X sama dengan negatif 3, maka berarti Y sama dengan negatif 3 ditambah 3. Hasilnya 0. Maka diperoleh X, Y-nya negatif 3, 0. Nah, satu lagi adalah untuk X sama dengan 2. Oke, maka berarti Y-nya adalah 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Maka diperoleh X, Y-nya adalah 2,5. Begitu ya. Nah, karena diminta HP, oke, jadi HP-nya adalah apa? Ya tinggal dituliskan ya. Negatif 3,0. Satunya lagi adalah 2,5. Nah, begitu. Ya, oke. Mungkin kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, nomor 2 ini caranya sama ya. Jadi jawab. Oke. Jadi kita mulai dari Y sama dengan Y. Nah, Y yang satu adalah mungkin kita pilih yang atas. Oke, jadi X kuadrat dikurangin 8X ditambah 12. Nah, yang Y satunya kita pilih yang bawah. Oke. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, lalu semua pindah ke kiri. Maka ini X kuadrat. Lalu ini negatif X kuadrat kalau pindah jadi positif X kuadrat. Ini negatif 8X. Ini 2X kalau pindah jadi negatif 2X. Ini ada 12. Nah, lalu 4 kalau pindah jadi negatif 4. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, semua sudah pindah ke kiri. Lalu kita sederhanakan. Jadi ini 10X. Ini berapa nih? 8. Oke. Nah, kebetulan ini dapat disederhanakan ya. Jadi kita bisa bagi 2 keseluruhannya, 2 ruas gitu ya.
bagi 2, maka jadi X kuadrat dikurangin 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini enak difaktorkan gitu ya. Kita faktorkan. Oke, negatif 4, negatif 1 gitu ya. Maka berarti X-nya adalah 4 atau X-nya adalah 1. Nah, sekarang untuk bentar. Kan kita Y-nya yang mana nih? Yang atas dan bawah nih. Yang atas saja deh, lebih mudah gitu ya. Sebenarnya yang mana saja boleh. Ya, kita pilih Y sama dengan apa? X kuadrat kurang 8X tambah 12 gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk X-nya adalah 4, maka berarti Y-nya adalah jadi 4 kuadrat dikurangin 8 kali 4 ditambah 12 gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini, nah 16 kurang 32 negatif 16, masih ada ditambah 12. Oke, negatif 16 tambah 12 negatif 4. Oke, jadi diperoleh X, kalau X-nya 4, Y-nya negatif 4, maka X, Y-nya adalah 4, negatif 4. Nah, untuk satu lagi adalah yang untuk apa? X-nya sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan, cari Y-nya. Oke, jadi 1 kuadrat dikurang 8 kali 1 ditambah 12. Oke. Jadi 1 kuadrat 1 ya. 8 kali 1, 8. Nah, 1 kurang 8, negatif 7. Masih ditambah 12. Negatif 7 tambah 12, itu adalah 5. Oke ya. Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya 5. Berarti X, Y-nya adalah 1,5. Nah, berarti sudah dapat 2 penyelesaian. Maka karena diminta HP, jadi kita tulis HP-nya. Oke, apa nih? 4, negatif 4. Satunya lagi 1,5. Nah, begitu. Oke, mungkin kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, jadi sekarang contoh soal berikutnya seperti begini. Nah, maka caranya sama ya. Jadi kita jawab, oke. Ya, kita mulai dari Y sama dengan Y. Oke. Jadi yang Y pertama kita pilih yang kuadrat saja biar lebih mudah. Lalu yang kedua kita pilih yang linear. Nah, ini, oke. Lalu seperti biasa kita pindah ruas ke kiri supaya jadi persamaan kuadrat satu variabel. Oke, X kuadrat kurang X. Ini X pindah jadi min X ya, karena positif pindah negatif. Ini negatif 1, negatif 6 pindah jadi positif 6. Oke. Nah, maka ini kalau kita selesaikan maka dapat begini. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kalau ini kita menyadari bahwa kita tidak dapat memfaktorkan. Kenapa? Karena dua buah bilangan dikalikan hasilnya 5. Tapi kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 2. Ya kan? Oke. Ini 5 ini kan hanya perkalian 5 kali 1 saja ya. Jadi 5 kali 1 gitu ya. Nah, ini 5 tambah 1 atau kurang gitu tidak dapat menjadi negatif 2 ya. Maka tidak dapat difaktorkan nih. Gagal, pemfaktorannya gagal. Nah, kalau pemfaktoran gagal, maka kita coba mencari nilai D. Apakah dia ada penyelesaian atau tidak begitu ya. Oke, dari sini kita tahu bahwa nilai A itu adalah yang di depan X kuadrat 1 ya. Nilai B itu adalah di depan X negatif 2. Sedangkan nilai C itu adalah 5 ya, konstanta ya. Oke, lalu kita mencari nilai D. Oke. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangin dengan 4 kali A kali C gitu ya. Maka B-nya adalah negatif 2 dikurung, lalu baru dikuadratkan. Oke, dikurangin dengan 4 dikali A kali C. Nah, maka negatif 2 dikuadratkan, negatif kena kuadrat kan positif ya. 2 kuadrat kan 4, jadi positif 4. Ini 4 kali 1 kali 5 kan 20, tapi ini kurang. Maka diperoleh negatif 16. Ternyata dia lebih kecil dari 0.
Oke, karena lebih kecil dari 0, maka dikatakan x kuadrat kurang 2x tambah 5 sama 0 ini tidak punya penyelesaian. Ya, jadi karena D lebih kecil dari 0, maka x kuadrat dikurangin 2x ditambah 5 sama dengan 0 tak punya penyelesaian real. Tidak mempunyai penyelesaian real. Ya, karena tidak punya penyelesaian real berarti x-nya tidak dapat ditemukan. Kalau x-nya tidak dapat ditemukan, otomatis y-nya juga tidak ada, karena kan tidak bisa ada x yang bisa kita masukkan gitu ya. Oke, karena x-nya tidak ada, y tidak ada, maka tidak mempunyai pasangan x, y. Tapi dimintanya HP. Nah, maka HP-nya adalah himpunan kosong. Nah, gitu. Oke. Ya, kalau tidak diminta tulis HP, maka kalian tulisnya adalah apa? Sistem tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, begitu ya. Sistem tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Ya, begitu. Oke. Nah, coba kita lihat contoh lain. Nah, oke, sekarang sudah nomor 4. Oke, kita akan coba jawab. Jadi Y sama dengan Y. Seperti biasa ya. Oke, jadi yang pertama ya pilih saja. Oke. Yang kedua pilih saja. Oke. Nah, kita pindah ruas ke kiri, maka berarti ini x kuadrat memang dari sini ya. Ini x kuadrat pindah jadi kurang x kuadrat. Nah, ini kurang 2x. Nah, ini 3x kalau pindah jadi kurang 3x. Nah, ini masih ada plus 3. Ini 8 pindah jadi kurang 8 sama dengan 0. Oke. Tapi x kuadrat dikurang x kuadrat habis ya. Habis 0 ya. Oke, 0. Lalu kemudian negatif 2x, negatif 3x jadi negatif 5x. Sedangkan 3 kurang 8 itu negatif 5. Nah, ini negatif 5 pindah ke ruas ke sana, maka jadi 5. Jadi kita bisa bagi dengan negatif 5. Maka ini diperoleh x. Maka ini diperoleh 5 bagi negatif 5, negatif 1. Oke, ternyata kita hanya memperoleh x-nya itu sama dengan negatif 1, yaitu hanya sebuah nilai x. Ya, jadi artinya nanti ceritanya sistem ini akan hanya mempunyai sebuah penyelesaian, karena hanya dapat sebuah nilai x, gitu ya. Oke, jadi nilai x tersebut ya tinggal kita masukkan ke itu ya, ke salah satu y ya, pilih yang mana. Jadi misalnya kita pilih yang atas, oke. Nah, maka berarti x-nya sama dengan 1, apa? Negatif 1. Nah, itu yang masukkan nih, berarti y-nya adalah negatif 1 kuadrat dikurangin 2 kali negatif 1 tambah 3. Nah, negatif 1 kalau dipangkatkan 2 hasilnya 1. Negatif kali negatif positif. Nah, begitu ya, tambah 3. Maka hasilnya adalah 6. Nah, jadi diperoleh apa nih x, y-nya? Negatif 1, 6 gitu ya. Nah, lalu HP-nya bagaimana nih? Nah, jadi karena cuma sebiji ya, HP-nya cuma sebiji. Yaitu apa? Negatif 1,6. Nah, begitu. Oke ya. Ya, jadi kita akan melihat contoh berikutnya ya. Nah, ini tentukan nilai K agar sistem persamaan ini mempunyai dua penyelesaian real. Nah, begitu. Oke, tadi kan kita sudah bahas bahwa ini ya. Nah, oke, jadi dua penyelesaian real itu maksudnya adalah nanti D-nya itu haruslah lebih besar dari 0. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. B adalah koefisien X. A adalah koefisien X pangkat 2.
C adalah konstanta gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya senjata untuk mengerjakan soal ini. Oke. Maka langkah pertama tentu ya Y sama Y gitu ya, selalu ya yang jawab. Tapi untuk Y sama Y kita belum bisa karena yang persamaan pertama masih tidak bagus. Nah, maka kita baguskan terlebih dahulu persamaan pertama gitu ya. Oke, jadi negatif Y pindah ke kiri, maka jadi Y. Sedangkan 2X-nya tetap, 3-nya pindah ke kanan, jadi kurang 3. Oke, kita sudah dapat Y sama dengan ini kan. Nah, maka sekarang kita sudah bisa lanjut dengan apa? Y sama dengan Y. Oke, yaitu mungkin yang kuadrat tulis duluan ya, kebiasaan gitu ya. Barulah kemudian yang linear. Nah, saya sama saja sih. Oke. Lalu 2X-nya pindah ke kiri. Oke, maka jadi dapatnya begini. Oke, ini negatif K gitu ya. Lalu ini negatif 3 pindah jadi positif 3 gitu ya, sama dengan 0. Nah, maka ini kalau kita sederhanakan, maka 6X kurang 2X ini kan adalah 4X ya. Lalu ini kurang K tambah 3. Nah, berarti dengan kata lain A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1 di depannya, 1 ini. Oke. Lalu B adalah koefisien dari X, berarti 4. Oke. C adalah yang tidak ada X. Nah, maka semua yang tidak ada X sudah ambil. Min K plus 3. Oke. Nah, begitu ya ceritanya. Jadi C-nya bukan cuma 3 ya, tapi yang tidak ada X semua diambil. K ini kan nggak ada X-nya kan. Nah, maka ini diambil negatif K plus 3 gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan hitung D-nya. Oke, kita akan hitung D-nya. Oke, jadi gimana nih? Oke, jadi D itu adalah B kuadrat dikurangin 4AC gitu ya. Oke, B kuadrat, 4 kuadrat dikurangin dengan 4 kali A-nya 1, C-nya negatif K plus 3. Oke, maka ini kalau dihitung hasilnya jadi 16 dikurangin 4 kali kurung buka negatif K tambah 3. Nah, ini negatif 4 bisa kali masuk ya. Negatif 4 dikali negatif K, negatif kali negatif positif 4K. Negatif 4 kali 3, negatif kali positif negatif. 4 kali 3, 12. Nah, ini yang bisa kita hitung adalah 16 kurang 12. Jadi dapatnya 4. Masih ada plus 4K. Nah, begitu ya. Oke. Nah, setelah sudah dapat D, maka langkah berikutnya adalah syarat agar punya dua penyelesaian. Yaitu apa? Yaitu D-nya itu harus lebih besar dari 0. Tetapi D itu apa? D itu adalah 4 ditambah 4K. Lebih besar dari 0. Nah, ini kan pertidaksamaan linear ya. Jadi 4 ini tinggal pindah ruas saja nih. Oke. Lalu kita bagi 4. Karena yang kita bagi positif, maka tandanya tetap ya. Kalau bagi negatif, tanda berubah ya. Oke. Lalu 4K dibagi 4 hasilnya K. Negatif 4 bagi 4 hasilnya negatif 1. Oke, jadi diperoleh K haruslah lebih besar dari negatif 1. Nah, maka kita tulis jawaban nih. Jadi, agar punya dua penyelesaian real, maka K haruslah lebih besar daripada negatif 1. Nah, gitu ya. Oke, jadi misalnya kita ambil K-nya misalnya 0 misalnya, atau K-nya misalnya 0,5 misalnya, nah, atau 1/3 misalnya. Yang penting lebih besar dari negatif 1 gitu ya. Atau negatif 1/3 juga boleh gitu ya. Oke, mungkin kita lihat lagi contoh berikutnya lagi. Oke, jadi contoh berikutnya ini, jika sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian, maka nilai K ini adalah, oke, tidak punya penyelesaian ini sebenarnya syaratnya apa? Oke, coba kita lihat.
Nah, ini mempunyai 0 penyelesaian, artinya tidak punya penyelesaian nih. Ya, jadi syaratnya adalah D lebih kecil daripada 0. Nah, gitu ya. Oke, berarti syaratnya D lebih kecil dari 0. Ya, tentu saja langkah pertama adalah apa? Langkah pertama tentu Y sama dengan Y dong kan? Oke. Y sama dengan Y. Oke, jadi saya lebih senang yang kuadrat di sebelah kiri, gitu ya. Kebiasaan, gitu ya. Oke. Sama dengan apa nih? 2x dikurangin K, begitu. Oke, pindah ruas ke kiri, maka diperoleh x kuadrat dikurang 2x. Ini 2x pindah jadi kurang 2x, oke ya, tambah 7. Negatif K pindah jadi positif K, ini sama dengan 0, gitu ya. Ini disederhanakan, maka negatif 2x kurang 2x jadi negatif 4x tambah 7 plus K sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat ABC-nya apa? A-nya 1, ya, depan x kuadrat ya. B-nya adalah yang depan x, negatif 4. C-nya adalah yang tidak ada x, 7 tambah K. Nah, begitu ya. Oke, maka kita cari D. Oke. Kita cari D adalah B kuadrat dikurangin 4AC. Oke ya. B kuadrat negatif 4 dikuadratkan, kurang 4 kali A kali C. Nah, gitu ya. Maka diperoleh 16, ini kurang 4 kalikan dengan 7 ditambah K. Negatif 4 kali masuk, maka diperoleh ini jadi negatif 4K. Oke, ini diselesaikan, jadinya adalah negatif 12 dikurangin 4K, gitu ya. Nah, sekarang syarat tidak punya penyelesaian. Itu adalah apa? D lebih kecil daripada 0. Tetapi D-nya adalah negatif 12 kurang 4K, gitu ya. Oke. Oke, negatif 12 pindah ruas, gitu ya. Oke. Jadi 12 kita bagi sama negatif 4. Kalau bagi negatif maka tanda ini berubah, gitu ya. Ini bagi negatif 4 dapatnya K. Ini bagi negatif 4 dapatnya negatif 3. Jadi K harus lebih besar dari negatif 3. Jadi, agar tidak punya penyelesaian, maka nilai K-nya harus lebih besar daripada negatif 3. Begitu. Nah, oke. Jadi saya pikir ini contoh sudah cukup mewakili, gitu ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.